Langit Jakarta pagi itu tampak muram, seolah ikut merasakan hancurnya dunia Naila. Di sebuah rumah mewah yang kini tampak sepi, seorang perempuan berambut hitam panjang, berusia 27 tahun, duduk sendiri di ruang tamu yang tak lagi ramai oleh suara keluarga. Di tangannya, koran hari itu menampilkan foto ayahnya, mantan direktur utama perusahaan BUMN ternama, dengan judul besar, "Skandal Proyek Fiktif, Direktur Utama Resmi Dicopot." Nama keluarganya tercoreng, harga diri yang dulu dijunjung tinggi kini terinjak-injak oleh opini publik. Naila menatap kosong, lalu meremas koran itu dan membuangnya ke lantai. Ibunya telah pergi lebih dulu, meninggal karena serangan jantung tak lama setelah skandal mencuat. Ayahnya, kini menjalani tahanan kota, tak mau bicara sepatah kata pun sejak semuanya runtuh. Rumah besar itu sudah akan disita bank. Yang tersisa hanyalah Naila, dengan ijazah teknik mesin dan sebuah SIM B1 umum yang dulu diambilnya diam-diam saat kuliah, bukan untuk bekerja, tapi untuk lari dari tekanan hidup borjuis. Ia kini tak punya pilihan. Hidupnya harus dimulai dari nol. Dan ia memutuskan untuk pergi. Di terminal Pulau Gebang, ia menatap ke arah truk-truk besar yang berderet. Tangannya gemetar saat menggenggam map berisi surat lamaran kerja. Bukan sebagai teknisi, bukan sebagai staf kantor, tapi sebagai sopir trailer. Orang-orang memandangnya aneh, sebagian menyeringai sinis. Seorang petugas yang menerima lamarannya bahkan sempat berkata, "Mbak yakin, ini bukan kerjaan buat orang seperti Anda." Tapi Naila hanya menjawab pelan, "Saya bukan orang seperti saya yang dulu." Seminggu kemudian, Naila sudah berada di Lamongan, Jawa Timur. Ia diterima bekerja di salah satu perusahaan truk kontainer terbesar, Siba Surya. Disinilah awal yang baru dimulai. Ia berdiri di garasi besar yang dipenuhi trailer raksasa, tangannya berlumur oli, wajahnya berkeringat. Para sopir pria memandangnya dengan dua jenis mata, yang meremehkan dan yang menggoda. Tapi Naila menatap lurus ke depan. Ia tak butuh pengakuan dari siapapun. Ia hanya butuh kemudi, jalan raya, dan satu tujuan, menebus harga diri keluarganya dengan kerja keras. Pak Surip, kepala bengkel Siba Surya, adalah orang pertama yang menghargai keputusannya. "Kalau kamu kuat, Naila, kamu bisa lebih dari sopir. Kamu bisa jadi simbol," katanya sambil menyerahkan kunci truk berwarna merah, truk yang kelak jadi saksi perjalanannya. Meski berat dan tinggi besar, Naila menguasainya dengan cepat. Ia melahap teori muatan, teknik rem trailer, hingga komunikasi HT seperti pelajar yang kelaparan akan ilmu. Tak ada waktu untuk menangisi masa lalu. Namun dunia jalanan bukan tempat yang lunak. Pada malam pertamanya ikut konvoi ke pelabuhan Gresik, truknya dihadang. Beberapa pria berjaket hitam berdiri di tengah jalan dengan lampu senter diarahkan ke wajahnya. "Jatah jalan, Mbak. Kalau mau aman, setor dulu," ujar salah satu dari mereka, dingin. Para sopir lain diam. Naila, walau takut, hanya menggenggam setir lebih erat dan menatap mereka. Ia belum tahu harus bagaimana, tapi malam itu menjadi perkenalan pahit tentang dunia baru yang keras dan penuh intimidasi. Sesampainya di pelabuhan, Naila duduk sendiri di atas bak trailer. Ia menatap langit malam, bertanya dalam hati, benarkah ini jalan hidup yang kupilih? Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ia tak bisa mundur. Jalanan kini adalah tempat pertarungan barunya. Bukan hanya melawan preman atau kesulitan hidup, tapi juga melawan bayangan masa lalu yang terus membayangi. Naila bersumpah, jika dunia ini ingin menginjaknya lagi, ia akan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan malam itu, lahirlah seorang Srikandi dari reruntuhan kehormatan, bukan dari istana, tapi dari balik kemudi trailer besi yang menggeram di bawah langit jalanan Indonesia. Pagi di garasi Siba Surya begitu ramai. Truk-truk trailer berderet seperti monster baja yang bersiap menaklukkan jarak, dan di tengah kebisingan itu, Naila berdiri dengan seragam lusuh namun wajah teguh. Hari ini adalah hari pertamanya dipercaya untuk mengemudikan trailer sendiri, bukan latihan, bukan percobaan. Ini pengiriman nyata, jaraknya 140 km menuju proyek pembangunan jembatan di Tuban. Bukan rute sulit, kata orang. Tapi bagi Naila, ini adalah ujian hidup pertamanya sebagai sopir sesungguhnya. Sebelum berangkat, Pak Surip memanggil Naila ke sudut garasi. "Ingat, jalan bukan cuma soal pedal gas dan rem. Kadang kita ketemu hal-hal yang tak diajarkan di pelatihan. Kalau kamu takut, truk ini gak akan nurut," katanya sambil menepuk bodi truk merah Naila. Ia mengangguk,
menyembunyikan getar di dadanya. Tangannya meraih kunci, lalu membuka pintu kabin yang tinggi. Satu langkah, dan ia seperti naik ke takdir barunya. Ketika mesin dihidupkan, raungannya menggema seperti geraman hewan purba yang dibangkitkan. Naila menatap kaca spion, merapikan tali sabuk, dan menyapukan pandangannya ke seluruh dashboard. Sekilas ia melihat bayangan dirinya di kaca, dan samar-samar, seperti melihat sosok ayahnya berdiri di belakangnya, diam, menatap tanpa kata. Ia menutup mata sejenak. Aku bukan melarikan diri, ayah. Aku sedang mencari kembali harga dirimu. Perjalanan awal berlangsung lancar, namun di kilometer ke-48, tepat di tikungan jalan sepi dekat hutan jati, sebuah motor melaju cepat dari sisi kanan, menghalangi laju truk. Naila menginjak rem perlahan, seperti diajarkan. Tapi mendadak, dua motor lain muncul dari balik semak, memepet ban depan truk. Dari spion, Naila melihat tiga orang bertopeng berdiri menghadang. Salah satunya melambai agar ia turun. Hatinya berdegup, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini bukan lagi tentang muatan, ini tentang batas kesabarannya. Dengan napas berat, Naila membuka kaca. Ada apa? Tanyanya, mencoba tenang. Uang jalan, 100.000 saja, Mbak. Atau kita bikin ban bocor. Salah satu dari mereka berseru. Ia tahu ini cara lama para preman untuk memalak. Banyak sopir lebih memilih membayar agar cepat sampai. Tapi Naila hanya menatap tajam. Kalau kalian perlu uang, kerja. Jangan merampok di jalan, jawabnya. Suasana mendadak tegang. Seorang preman mendekat dan menendang ban depan. Tangan Naila meraih palu kecil di bawah jok, bukan senjata, tapi alat untuk memukul Murban. Ia buka pintu dengan cepat, melompat turun. Dengan langkah tenang, ia mendekat ke ban. Para preman terdiam, menyangka ia menyerah. Tapi Naila malah membungkuk, memukul ban dengan keras. Bannya gak bocor, dan kalian pun gak akan bisa bocorin kehormatan saya, katanya dingin. Preman paling depan meludah, tapi belum sempat bergerak, terdengar klakson keras dari belakang. Dua truk Siba Surya muncul di tikungan. Sopir-sopir di belakang Naila turun, berteriak dan membawa linggis. Para preman langsung kabur tanpa sempat bicara lagi. Naila berdiri, berkeringat, tapi tak menunjukkan rasa gentar. Salah satu sopir senior, Bang Dodo, menepuk pundaknya. Berani juga kamu, Dek. Kita semua lihat itu. Naila hanya tersenyum tipis. Bukan karena bangga, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa diterima bukan karena siapa ayahnya, tapi karena siapa dirinya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Di tengah jalan, langit mulai mendung, tapi Naila tak peduli. Ia menggenggam setir kuat-kuat, menatap lurus ke depan. Jalan masih panjang, tantangan belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti, roda besar ini telah memilih pemilik barunya. Dan Naila, siap menapaki tiap jengkalnya, meski harus berdarah. 3 hari setelah insiden preman jalanan, nama Naila mulai bergaung di garasi Siba Surya. Para sopir yang dulu mencibirnya kini memandang dengan respek. Bahkan beberapa staf logistik mulai mempercayakan rute-rute panjang padanya. Sore itu, Pak Surip memanggilnya ke kantor kecil di ujung garasi. Ada pengiriman khusus ke pelabuhan Tanjung Perak. Dari sana, kontainermu akan naik kapal ke Kalimantan. Tapi kamu harus antar sendiri sampai pelabuhan. Isinya alat berat untuk proyek pertambangan, ucapnya sambil menyerahkan dokumen pengangkutan. Namun ada nada aneh dalam suaranya, seperti menyimpan sesuatu. Kontainer yang ditarik Naila kali ini lebih berat dari biasanya. Warnanya biru gelap, tak ada logo perusahaan seperti biasa. Bahkan saat Naila menanyakan surat muat kepada petugas gudang, hanya dijawab dengan singkat, dokumen lengkap. Jangan tanya banyak. Hati Naila tak tenang, tapi sebagai sopir, ia tahu batasannya. Ia bukan polisi, bukan penyelidik. Ia hanya mengangkut, tapi instingnya menjerit bahwa muatan ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar alat berat. Perjalanan dari Lamongan menuju Tanjung Perak memakan waktu 3 jam. Tapi sejak keluar dari gerbang perusahaan, Naila merasa ada yang membuntuti. 2 mobil bak terbuka dengan kaca hitam tampak mengikuti dari kejauhan. Ia mencoba mempercepat laju, menyalip truk lain, namun kendaraan itu tetap menjaga jarak. Naila tak mengatakan apapun lewat HT, takut saluran disadap. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia terus fokus menatap jalan, mencari celah jika terjadi hal yang tak diinginkan. Saat memasuki daerah Margomulyo, jalanan mulai sepi.
Disinilah kejadian aneh terjadi. Lampu rem dari kendaraan di depannya menyala mendadak, memaksa Naila berhenti. Di saat bersamaan, dua motor memepet dari kiri dan kanan. Salah satu pria berhelm turun, mengetuk kaca kabin. "Mbak, maaf, kami butuh lihat isi kontainernya. Ini urusan penting." Nadanya lembut, tapi matanya tajam. Naila tak membuka kaca, ia hanya menjawab melalui pengeras suara internal kabin, "Saya hanya sopir. Urusan isi kontainer, silakan langsung ke kantor pusat." Pria itu tersenyum dingin, lalu memberi aba-aba. Tiba-tiba, salah satu motor menabrak sisi kontainer, membuat suara dentuman keras. Naila, dalam hitungan detik, menginjak gas dalam-dalam. Truknya melaju kencang, mengguncang jalanan. Motor yang tadi menabrak terpental ke semak. Sementara kendaraan belakang tak sempat mengejar. Naila terus memacu truknya, seperti dikejar bayangan masa lalu. Ia tak tahu siapa mereka, tapi jelas muatan ini bukan sembarangan. Keringat dingin membasahi lehernya. Setibanya di pelabuhan, ia segera menyerahkan dokumen dan menunggu konfirmasi bongkar muat. Namun saat petugas pelabuhan membaca surat jalannya, wajah mereka berubah. Salah satu supervisor pelabuhan memanggil Naila ke ruangan dan menanyakan, "Mbak tahu nggak, ini bukan alat berat biasa. Ini komponen pengeboran bawah tanah milik negara." Naila terdiam. Ia merasa seperti dijebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari pekerjaannya. Malam itu, Naila duduk di pinggir dermaga, menatap kapal pengangkut yang bersiap berlayar ke Kalimantan. Di dadanya, ada campuran rasa takut, marah, dan penasaran. Ia sadar dirinya bukan sekadar sopir lagi. Ia telah masuk ke pusaran konflik yang tak ia mengerti. Tapi satu hal yang pasti, sejak truk merah itu menjadi temannya, ia tak pernah mundur. Jika ada yang bermain kotor di balik jalur logistik negeri ini, Naila siap mencari kebenarannya, meski harus menghadapi bahaya yang lebih gelap dari sekadar preman jalanan. Dan di malam yang penuh angin pelabuhan, mata Naila menatap jauh ke arah timur, ke Kalimantan. Karena ia tahu, kisahnya belum selesai. Justru baru dimulai. Kapal telah berangkat, membawa kontainer misterius itu ke Kalimantan. Tapi Naila tak merasa lega. Justru dadanya makin berat. 2 hari setelah pengiriman, ia dipanggil ke kantor si Basurya bukan oleh Pak Surip, melainkan oleh seorang pria asing. Berbaju rapi, berbicara sopan, tapi sorot matanya mencurigakan. "Kami dari pihak keamanan internal pemerintah," katanya. "Kami sedang menyelidiki kebocoran alat negara. Nama Anda muncul dalam pengiriman terakhir." Naila tercekat. Sekali lagi, ia menjadi pion dalam permainan kekuasaan yang gelap. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya sopir. Tapi sang pria hanya tersenyum. Itu yang selalu dikatakan semua orang. Sore itu, Naila berjalan keluar dari kantor dengan kepala penuh tanda tanya. Ia ingin menutup lembaran itu dan kembali ke rute normal. Tapi harapan itu sirna saat menerima panggilan HT dari Bang Dodo. "Dek Naila, hati-hati. Sopir kita yang bawa jalur Kalimantan semalam diserang. Kontainernya dibakar di jalan dekat hutan." Naila terdiam. Ini bukan kebetulan. Bukan lagi sekadar pemalakan. Ada kekuatan gelap yang beroperasi di luar jangkauan hukum, dan jalur logistik menjadi medan perang tersembunyi mereka. Tak lama setelah itu, Naila kembali ditugaskan ke jalur Jawa Tengah, rute biasa, katanya. Tapi di dalam hati, ia tahu tak ada yang biasa, lagi sejak dirinya menarik kontainer biru itu. Saat truknya memasuki jalur alas roban di malam hari, kabut tebal turun cepat. Suasana sunyi, terlalu sunyi, dan di tengah sunyi itulah ia melihatnya, bayangan pria berdiri di tengah jalan, menghadang dengan tubuh tegap dan tatapan dingin. Ia tak membawa senjata, tapi dari sorot matanya, Naila tahu, ini bukan sekadar preman. Pria itu melambaikan tangan, lalu mendekat ke kaca. "Mbak Naila?" "Iya," ucapnya tenang. "Nama saya Rano, saya cuma mau ngobrol." Naluri Naila langsung waspada. Ia tak membuka kaca, hanya menjawab lewat pengeras. "Saya gak kenal kamu, minggir dari jalan saya." Tapi pria itu tetap tersenyum, lalu berkata, "Saya kenal ayahmu. Dulu dia orang besar, sekarang, dia cuma simbol yang jatuh. Jangan sampai kamu jadi bayangan yang sama." Ucapan itu seperti petir yang menyambar hati Naila. Ia turun dari truk, menatap tajam ke arah Rano. "Jangan bawa-bawa ayah saya, kalau kamu punya urusan, hadapi saya." Rano terkekeh pelan. "Kamu sopir berani, tapi ini bukan soal kamu.
Ini soal jalur. Siapa yang kuasai jalur, dia kuasai negeri. Kami tidak suka jalur kami dicampuri. Naila menegakkan badan. Jalur ini milik negara, bukan milik kalian. Rano mendekat, lalu berbisik, bukan soal milik. Tapi siapa yang berani menjaganya? Sebelum sempat terjadi apa-apa, suara truk dari belakang menggelegar. Bang Dodo muncul bersama konvoi. Rano melangkah mundur perlahan. Lain kali, kita ngobrol lebih dalam, katanya sebelum menghilang ke gelapnya hutan. Naila berdiri kaku, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini bukan lagi urusan preman kampung. Ini jaringan gelap, dengan sistem dan misi yang jauh lebih besar. Malam itu, Naila tak bisa tidur. Ia tahu ia sudah terlalu dalam. Tapi sekaligus, ia juga sadar, jika ia mundur, maka jalur-jalur ini akan tetap dikuasai para penindas dalam bayang-bayang. Bukan hanya logistik yang mereka genggam, tapi ketakutan rakyat kecil, nyali para sopir, dan keadilan yang dibungkam. Dan Naila, tidak diciptakan untuk diam. Esok harinya, ia menulis satu kalimat besar di kaca belakang truknya. Kalau jalan ini milik kalian, mari kita bertarung di atasnya. Pagi itu, suasana di garasi Siba Surya terasa berbeda. Biasanya riuh dengan suara mesin dan tawa sopir-sopir yang saling bercanda, tapi hari ini, senyap. Semua mata menatap ke satu arah, sebuah truk kontainer hijau yang masuk dengan lambat, bannya compang camping, kabinnya penuh bekas benturan. Dari balik setir, seorang pria tua dengan kepala dibalut perban turun dengan susah payah. Itu Pak Gimin, sopir senior yang dikenal humoris dan jarang absen dari jalur Pantura. Tapi pagi ini, wajahnya pucat. Tangan kirinya gemetar. Mereka sekarang main. Kasar, bisiknya lirih sebelum terkulai di kursi garasi. Naila berdiri terpaku. Ini bukan lagi intimidasi. Ini penyerangan terang-terangan. Bang Dodo segera memapah Pak Gimin masuk ke ruang medis, sementara para sopir lain mulai resah. Beberapa bahkan diam-diam menyerahkan surat pengunduran diri. Kita kerja buat hidup, bukan buat mati, kata salah satunya. Tapi Naila tak bisa begitu saja menerima. Di matanya, luka Pak Gimin bukan sekadar luka badan, itu adalah tamparan keras bahwa para preman bayangan sudah mulai memperluas kekuasaan. Dan siapapun yang melawan, akan dibuat takut. Sore harinya, Naila mendatangi rumah Pak Gimin. Di sana, ia disambut oleh istri dan anak perempuan sang sopir, usia sekitar 8 tahun, memeluk boneka lusuh di pelukan. Pak Gimin cuma bilang, jangan pernah mau jadi sopir, nak. Jalanan bukan buat perempuan, ucap istrinya dengan suara serak. Naila tercekat, ia menatap mata sang anak, dan di sana ia melihat pantulan dirinya sendiri, perempuan yang sedang mempertaruhkan segalanya di tengah dunia laki-laki, demi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Keesokan harinya, Naila mengambil jalur Pantura, sendiri. Ia ingin melihat sendiri titik penyerangan Pak Gimin. Di daerah hutan kecil perbatasan Batangan Rembang, ia menemukan bekas pembakaran di pinggir jalan, puing-puing ban truk, dan pecahan kaca. Hatinya panas. Saat ia hendak kembali ke kabin, sebuah motor mendekat. Pengemudinya mengenakan jaket kulit, helm kaca gelap, dan menyodorkan secarik kertas. Mbak Naila, ini peringatan. Kalau masih nekat lewat jalur ini, lain kali bukan kaca yang pecah. Lalu motor itu melaju tanpa sempat dibalas. Naila membuka kertas itu. Hanya satu kalimat tertulis besar. Jangan campuri jalur kami. Tangannya mengepal. Ini bukan sekadar soal kontainer, bukan soal uang jalan. Ini soal siapa yang berhak menentukan arah hidup para sopir. Dan Naila tak akan diam hanya karena ancaman di secarik kertas. Saat kembali ke truk, ia menuliskan sesuatu di kaca depan dengan spidol besar. Aku campur, karena ini negara kita. Bukan negara kalian. Sesampainya di garasi, Naila mengumpulkan beberapa sopir yang masih berani. Mereka berdiskusi diam-diam di sudut gudang tua belakang kantor. Bang Dodo, Pak Surip, dan 2 sopir muda ikut bergabung. Kalau kita tunggu terus, mereka makin jadi. Harus ada yang lawan. Tapi jangan nekat sendiri, Nay, ujar Bang Dodo. Naila menatap mereka satu persatu. Aku tahu risikonya, tapi kalau kita semua diam, siapa yang akan menjaga jalur ini? Malam itu, Naila kembali ke truk merahnya, duduk diam di dalam kabin, menatap setir dan kaca spion. Ia tahu ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini panggilan nurani. Dan malam itu juga, ia menyalakan mesin,
mengarahkannya ke utara, ke jalur yang para preman klaim sebagai wilayah mereka. Naila siap membawa perlawanan, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian dan solidaritas yang mulai ia bangun. Karena jalanan tak akan pernah aman, jika tak ada yang berani melawan. Truk merah Naila kembali ke garasi dini hari dalam keadaan utuh, tapi batinnya bergetar. Ia baru saja menantang kekuasaan para preman jalanan secara terbuka. Dan ia tahu, perlawanan terbuka akan mengundang balasan yang lebih kejam. Kali ini, bukan hanya kaca yang akan pecah, mungkin nyawa yang jadi taruhan. Tapi Naila tak gentar, justru dari ketakutan itulah, lahir tekad baru. Ia tahu bahwa jika ingin bertahan di jalur ini, ia butuh lebih dari keberanian, ia butuh kemampuan untuk melawan. Pagi itu, ia mendatangi seseorang yang namanya kerap dibisikkan oleh para sopir tua di garasi, Pak Harto, pria tua pemilik bengkel kecil di belakang gudang. Dulu katanya bekas tentara, pernah ikut operasi militer di Timor dan Aceh, lalu menghilang dari dunia ramai dan memilih hidup tenang di antara onderdil dan oli. Banyak sopir yang diam-diam minta diajarkan cara bertahan, terutama saat jalur logistik mulai panas. Naila mendekatinya dengan penuh hormat. "Saya ingin belajar, Pak. Bukan buat cari ribut, tapi buat bertahan hidup." Pak Harto menatap Naila dalam-dalam, lalu berkata tanpa senyum, "Kamu tahu bedanya nekat dan siap, nak?" Naila mengangguk. Nekat itu pakai hati, siap itu pakai ilmu. Senyum tipis muncul di wajah Pak Harto. "Kalau begitu, datang besok subuh. Jangan bawa ego, bawa tekad." Latihan dimulai sebelum matahari terbit. Di lapangan kosong di belakang bengkel, Naila belajar dasar-dasar bela diri tangan kosong, teknik melumpuhkan lawan dengan cepat, hingga cara mempertahankan diri di ruang sempit seperti kabin truk. Tangannya lebam, lututnya lecet, tapi semangatnya membara. Setiap pukulan, setiap jatuhan, adalah bentuk perlawanan atas masa lalu yang terus membayanginya, atas rasa takut yang dulu ia telan sendiri saat keluarganya hancur. Malam-malam setelah latihan, Naila duduk di atas kontainernya, menatap langit. Ia mulai memahami bahwa perlawanan tak harus selalu dengan kekerasan. Tapi ketika keadilan dibungkam oleh intimidasi, keberanian harus bersuara lewat aksi. Ia mulai menuliskan catatan-catatan kecil, merancang rute, mencari tahu titik-titik rawan, dan menghubungi sopir-sopir yang pernah jadi korban pemalakan. Dalam diam, ia membangun jaringan. Ia tahu, untuk mengalahkan kekuatan besar, ia butuh persatuan yang kuat. Suatu malam, Pak Harto membawanya ke sebuah gudang tua yang tampak ditinggalkan. Di dalamnya, ternyata ada puluhan sopir berkumpul. Wajah-wajah keras, tapi penuh semangat. Mereka semua adalah korban, atau saksi, dari kekejaman para preman bayangan. "Kami tak punya senjata, tapi kami punya nyali. Kalau kamu Naila, benar-benar mau berdiri di depan, kami ikut," ucap salah satu sopir tua. Naila menatap mereka semua. "Saya tidak minta kalian ikut perang. Tapi saya minta kita jangan lagi tunduk." Sejak malam itu, latihan-latihan rahasia dimulai. Bukan hanya bela diri, tapi juga taktik menghadapi rahasia palsu, penghadangan, dan evakuasi muatan darurat. Naila, di usia mudanya, menjadi pemimpin tanpa mahkota, seorang perempuan yang lahir dari reruntuhan kehormatan ayahnya, tapi bangkit sebagai simbol perlawanan rakyat jalanan. Dan ketika malam berganti subuh, di balik kabut terminal, terdengar suara raungan truk yang tak biasa. Bukan hanya mesin, tapi nyali yang menggelegar. Naila tahu, badai akan datang. Tapi kali ini, ia dan pasukannya tak akan diam. Langit mendung menggantung rendah di atas garasi Siba Surya saat Naila menerima tugas terbarunya, mengirim muatan logistik ke proyek tambang batu di Blitar Selatan, melewati jalur Trenggalek Panggul, salah satu rute paling rawan dan dikenal sebagai jalur mati di kalangan sopir. Banyak sopir yang menolak lewat situ karena sering terjadi perampokan, pemalakan brutal, bahkan penghilangan kontainer tanpa jejak. Tapi kali ini, bukan sembarang sopir yang dikirim. Naila menawarkan dirinya, dan manajemen tak punya pilihan lain. Dia adalah satu-satunya yang siap tanpa ragu. Sebelum berangkat, Pak Harto menatap Naila dengan wajah berat. "Kalau kamu bertemu musuh, jangan cuma lihat tangannya. Lihat matanya. Orang yang benar-benar kejam tak butuh teriak, dia cukup diam dan menghancurkan." Naila mengangguk, mengenakan sarung tangan, dan naik ke truk merahnya. Di kabin, ia menyelipkan HT, pisau kecil di bawah jok,
serta catatan rute darurat yang disusun bersama sopir-sopir dari pertemuan rahasia. Kali ini, ia tak hanya mengangkut barang. Ia membawa misi, menguji nyali dan menantang kekuasaan preman jalur selatan secara terang-terangan. Di kilometer 87, hujan mulai turun. Jalan menanjak, berliku, dengan jurang di sisi kiri. Tapi lebih menyeramkan dari medan adalah suasana sunyi yang mencekam. Di tanjakan keempat, truk Naila melambat, dan dari balik pohon-pohon besar, muncul 3 kendaraan pikap memalang jalan. 5 pria bertopeng turun dengan cepat. Mereka membawa linggis, rantai, dan senjata tumpul. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah truk. "Turun, sopir, ini wilayah kami," serunya sambil memukul kap mobil dengan linggis. Naila mengatur napas. Ia membuka kaca perlahan, memperlihatkan wajahnya yang basah oleh hujan, bukan ketakutan. "Saya gak takut wilayah kalian. Ini jalan negara. Kalian yang harus minggir." Salah satu preman meludah ke tanah. "Cewek sok jago. Kita hancurin truknya biar kapok." Tiba-tiba, mereka mendekat. Naila membuka pintu dan turun cepat, memegang batang besi yang biasa dipakai mengganti ban. Dengan satu gerakan, ia menghantam lutut salah satu preman hingga terjatuh. 2 lainnya mencoba menyerang, tapi Naila berkelit, menghantam satu dengan siku dan yang lain ditendang mundur. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Naila mulai terdesak. Salah satu preman memukul perutnya dengan keras hingga ia terjatuh. Dalam kabut hujan, suara sepatu menghantam aspal terdengar berat dan cepat. "Woi!" Suara berat itu menggema. Dari balik kabut, muncul Bang Dodo dan 2 sopir dari kelompok rahasia. Mereka membawa pipa dan rantai. Perkelahian berubah jadi duel sengit di tengah hujan dan lumpur. Para preman tak menyangka akan ada bantuan. Dalam hitungan menit, 2 dari mereka tumbang, sisanya melarikan diri ke dalam hutan. Naila berdiri terlatih, bibirnya pecah, tapi matanya menyala. "Kita gak bakal mundur, ini baru permulaan," katanya lirih sambil menatap jalan yang kembali lengang. Bang Dodo menepuk bahunya, "Kamu bukan sopir lagi, Nay. Kamu pemimpin." Mereka meneruskan perjalanan, dengan luka di tubuh tapi tekad yang tak bisa dihentikan. Dan saat truk merah itu sampai di proyek tambang, sopir-sopir lain yang melihat bekas pertempuran di bodi truk mulai bertanya, mulai berani, mulai ingin bergabung. Di malam harinya, di posko rahasia yang mereka bangun di bawah gudang lama, Naila berdiri di depan peta besar yang penuh dengan bendera merah, titik-titik rawan di seluruh Jawa. "Kita akan buat jalur kita sendiri," ucapnya. "Jalur tanpa pemalakan, tanpa preman, tanpa ketakutan." Ruangan itu hening, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorakan pelan dari para sopir yang selama ini bisu karena teror. Mereka akhirnya punya harapan, dan harapan itu kini bernama Naila. Pagi masih gelap saat kabut menyelimuti jalanan Karangrejo Kepung, jalur cepat penghubung antara jalur selatan dan pusat distribusi Siba Surya di Kediri. Hari itu, Naila memimpin konvoi pengangkutan logistik vital, 6 truk besar, termasuk truk merahnya, membawa alat berat, bahan bakar, dan sembako untuk proyek pertanian terpencil. Tapi ini bukan pengiriman biasa. Ini adalah ujian nyali berikutnya, konvoi pertama yang berjalan di bawah koordinasi Jalur Merdeka, sebutan baru yang diberikan para sopir pada jaringan perlawanan yang dibentuk Naila dan kawan-kawan. Sejak subuh, mereka sudah bersiap. Setiap truk dilengkapi radio komunikasi, HT rahasia, dan sinyal darurat. Bang Dodo berada di truk paling belakang sebagai penjaga buntut, sementara Naila membuka jalan. Perjalanan awal terasa tenang, tapi semua sopir tahu, ketenangan di jalanan seperti ini tak pernah abadi. Dan benar saja, saat memasuki tikungan tajam di perbatasan hutan kecil, sinyal HT mulai terganggu. Suara statis terdengar, lalu, berhenti. Hadangan depan, suara sopir tengah memekik lewat HT sebelum lenyap. 3 truk bak terbuka muncul dari balik semak, memalang jalan. Di atasnya berdiri lelaki-lelaki bertopeng dengan senjata kayu, rantai, dan parang. Dan dari truk paling depan turun seseorang yang Naila kenal baik, Rano. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi matanya kini menyimpan bara dendam. "Kau benar-benar berani ya, Naila. Sudah kubilang, jangan campuri jalur kami," katanya sambil melangkah perlahan ke arah truk merah. Naila turun dari kabin, berdiri tanpa ragu. "Jalur ini bukan milikmu, Rano. Ini milik semua rakyat, dan hari ini, kita rebut kembali." Tanpa aba-aba, kekacauan meledak.
Batu beterbangan, truk dilempari dari sisi kanan dan kiri. Beberapa preman memanjat bak truk, mencoba menjarah muatan. Tapi para sopir sudah siap. Dari balik kabin, mereka melawan, ada yang menghantam dengan besi, ada yang menyerang balik dengan tabung pemadam. Naila sendiri berhadapan langsung dengan Rano, yang kini memegang rantai baja. "Kau pikir ini heroik? Kau hanya boneka penuh ilusi," katanya sebelum mengayunkan rantai ke arah Naila. Naila menghindar, lalu membalas dengan hantaman batang besi ke sisi tubuh Rano. Suara dentuman logam melawan tulang memekik di tengah keributan. Tapi Rano cepat bangkit, menyerang lagi dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini bukan preman biasa, ini petarung. Pertarungan mereka jadi pusat medan tempur. Para sopir lain mulai kewalahan, beberapa truk rusak, satu ban bahkan terbakar. Namun semangat mereka tak runtuh. Di tengah kekacauan, suara HT terdengar lagi. Bantuan datang dari belakang. Ternyata Pak Surip dan beberapa sopir tambahan muncul dari arah berlawanan, mengepung balik kelompok Rano. Posisi pun berbalik. Rano melihat keadaan mulai kacau. Dengan satu aba-aba, ia mundur, melompat ke bak truk dan kabur bersama anak buahnya. Jalanan kembali sunyi, hanya suara napas berat dan dentingan pelat logam berserakan. Konvoi rusak, tapi tak satu pun muatan jatuh. Dan yang lebih penting, tak satu pun nyali yang patah. Naila berdiri di tengah jalan, tubuhnya memar, bibir pecah, tangan gemetar, tapi matanya menatap tajam ke arah hutan yang tadi jadi tempat persembunyian musuh. "Hari ini kita berdarah, tapi mereka tahu sekarang, jalanan ini sudah punya penjaga." Para sopir mulai bersorak. Mereka tahu, pertempuran pertama telah usai. Tapi perang baru saja dimulai. Beberapa hari setelah bentrokan brutal di jalur Karangrejo, suasana di garasi Siba Surya berubah drastis. Tak lagi hanya tempat kumpul sopir dan tukang las, kini garasi menjadi pusat perlawanan. Peta-peta besar tergantung di dinding, penanda merah menandai titik rawan, dan shift jaga dibagi siang malam. Tapi di balik semangat itu, tekanan makin terasa. Banyak sopir yang menerima ancaman anonim. Bahkan ada yang menemukan baut truknya longgar sebelum berangkat. Musuh mereka tak hanya kuat, tapi juga licik. Naila tahu, mereka harus bergerak lebih dari sekadar bertahan. Suatu malam saat hujan turun deras, seseorang mengetuk pintu pos jaga garasi. Seorang pria muda, kurus, jaketnya compang camping, berdiri gemetar. "Saya, Dimas, dulu anak buah Rano," katanya. Para sopir langsung siaga, beberapa hampir memukulnya. Tapi Naila menghentikan mereka. Tatapan Dimas bukan tatapan musuh. Itu tatapan seseorang yang telah melihat terlalu banyak kekejaman. Dimas gemetar saat menceritakan, Rano bukan sekadar preman. Dia cuma perpanjangan tangan. Di belakangnya ada sindikat besar. Mereka bukan cuma kuasai jalan, tapi juga pelabuhan, pergudangan, sampai aparat. Ruang pos jaga mendadak sunyi. Dimas melanjutkan, "Saya kabur karena nggak tahan. Saya lihat sendiri, satu sopir ditusuk cuma karena gak mau setor. Mereka punya data kita semua. Bahkan kalian yang tergabung di jalur Merdeka pun mereka sudah pantau." Naila menyimak dengan rahang mengeras. "Jadi ini bukan soal jalan lagi. Ini soal sistem," gumamnya. Dimas mengangguk. "Kalau kalian mau hancurkan mereka, kalian harus serang titik pusatnya. Dan saya tahu di mana itu." Ternyata, sindikat itu punya markas besar di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, di gudang logistik lama yang katanya sudah tutup, tapi sebenarnya jadi pusat pengaturan jalur pemerasan. Semua pengiriman truk yang masuk dari barat diarahkan lewat sistem bayangan. Preman-preman diatur dari sana. Mereka bukan cuma menyerang fisik, mereka menciptakan ketakutan sistematis. Dimas menunjukkan denah tempat itu, lengkap dengan waktu pergantian jaga dan titik lemah keamanan. Naila tahu, ini adalah kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Namun menyerang langsung bukan tanpa risiko. Naila mengumpulkan semua anggota jalur Merdeka di malam berikutnya. Ia berdiri di depan mereka, luka di wajahnya belum sembuh betul. Ini bukan pertempuran di jalanan. Ini serangan ke jantung musuh. Siapapun yang ikut, harus siap dengan kemungkinan tak pulang. Hening menyelimuti ruangan, lalu satu persatu sopir mengangkat tangan. "Kami ikut, karena kalau hari ini kita mundur, besok anak kita gak akan bisa kerja bebas di jalanan ini," ucap salah satu sopir muda dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, rencana disusun. Truk-truk tua dijadikan kendaraan umpan.
Alat komunikasi diperkuat, bahkan Pak Surip menyuplai drone rakitan sederhana untuk pemantauan dari udara. Mereka bukan tentara, tapi semangat mereka menyala seperti api yang sudah terlalu lama dipendam. Naila sendiri mulai melatih kelompok kecil untuk penyusupan. Ia tahu, bukan kekuatan yang akan memenangkan perang ini, tapi keberanian dan strategi. Dan di ujung malam yang sunyi, sebelum mereka bubar, Naila berdiri di hadapan bendera lusuh bertuliskan, Jalur Merdeka, yang mereka gantung di dinding garasi. Dengan suara pelan namun menggema, ia berkata, kalau mereka menguasai sistem, maka kita akan mengacaukan sistem itu dari dalam. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin kering yang terdengar di sekitar kompleks gudang tua di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Bangunan itu tampak mati dari luar, seolah tak ada aktivitas. Tapi Dimas tahu betul, di balik tembok kusam itu, berdenyut jantung sindikat yang selama ini menguasai jalur-jalur truk. Naila dan tim kecilnya, Bang Dodo, dua sopir muda, dan Dimas sendiri, bersembunyi di semak di seberang jalan. HT dipasang senyap, drone rakitan sederhana milik Pak Surip mengudara, memberikan pandangan dari atas. Sekali lagi Naila menatap peta di tangannya. Ini bukan sekadar penggerebekan, ini perang. Mereka bergerak diam-diam saat jarum jam menunjukkan pukul 1. Satu persatu menyusup lewat sisi selatan, memanjat pagar belakang yang ditutupi ilalang tinggi. Dimas memimpin, menunjuk arah gudang penyimpanan di sisi kanan bangunan utama. Di sanalah, menurut informasinya, mereka menyimpan dokumen, perangkat komunikasi, dan data-data sopir yang jadi target. Misi malam ini, menyusup, ambil data, dan keluar sebelum alarm dibunyikan. Tapi bahkan rencana terbaik pun tak pernah berjalan semulus bayangan. Baru beberapa meter masuk ke area gudang, langkah mereka terhenti. Dua pria bersenjata linggis muncul dari balik truk rusak. Terlambat mundur, kontak fisik tak terhindarkan. Bang Dodo bergerak cepat, melumpuhkan satu dengan pukulan keras ke pelipis. Naila berhadapan dengan yang lain. Dalam hitungan detik, tangan dan lututnya bergerak seperti yang diajarkan Pak Harto, tepat, cepat, dan kejam. Preman itu tumbang, tapi suara benturan memecah keheningan. Lampu di menara pantau menyala. Alarm berbunyi. Mereka tak punya waktu. Ambil dokumennya sekarang, seru Naila. Dimas dan dua sopir muda menyusup ke dalam gudang penyimpanan. Sementara itu, Naila dan Bang Dodo menahan serangan dari preman-preman yang mulai keluar satu persatu, panik dan marah. Pertarungan di malam gelap itu berlangsung brutal. Darah bercampur debu dan keringat. Tapi satu demi satu, anak buah sindikat tumbang, mereka tak menyangka akan diserang balik oleh sopir jalanan yang biasanya mereka injak-injak. Dimas keluar membawa satu box besar berisi berkas dan laptop. Sudah dapat, ayo mundur. Mereka lari ke arah pagar belakang, dikejar suara tembakan peringatan. Di sisi luar, dua truk tua milik si Basurya sudah standby, mesin menyala. Begitu Naila dan tim melompat ke bak belakang, truk melaju kencang menembus kegelapan malam. Tertinggal di belakang hanya kobaran api kecil, Naila sempat menyalakan bom molotov dan melempar ke gudang utama sebelum melarikan diri. Gudang itu terbakar pelan, seperti simbol bahwa kedikdayaan sindikat mulai retak. Sesampainya di garasi, semua langsung berkumpul di ruang rahasia. Dimas membuka laptop dan menunjukkan isi file. Nama-nama sopir, jadwal pemerasan, rekaman suara intimidasi, bahkan bukti transfer uang ke beberapa oknum aparat. Semua tercatat rapi, wajah-wajah tegang mendadak berubah menjadi marah. Ini bisa buat mereka runtuh. Teriak salah satu sopir. Naila menatap layar laptop itu dengan mata merah. Kita sudah punya pelurunya, sekarang tinggal tarik pelatuk. Namun sebelum semua merayakan kemenangan kecil itu, sebuah pesan masuk ke HT darurat Naila. Suara lirih dari Pak Surip di ujung sana terdengar. Petik 2 titik. Naila, hati-hati, ada pengkhianat di antara kita. Semua terdiam, seolah udara di ruangan tiba-tiba membeku. Di tengah kemenangan mereka, ternyata ada bayangan gelap yang menyusup ke dalam barisan sendiri. Dan Naila sadar, peperangan sesungguhnya baru saja naik level. Pagi belum sepenuhnya mereka ketika ketegangan memenuhi garasi si Basurya. Malam tadi mereka menang, mengobrak-abrik markas utama sindikat dan membawa pulang bukti-bukti penting. Tapi suara lirih Pak Surip lewat HT masih menggema di kepala Naila, ada pengkhianat di antara kita. Siapa? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dada Naila sesak.
Di ruang strategi, para sopir berkumpul. Tapi kali ini tak ada sorak. Semua diam. Tatapan mereka saling curiga. Karena dalam peperangan seperti ini, luka dari dalam jauh lebih mematikan daripada serangan dari luar. Dimas duduk di pojok ruangan, wajahnya pucat. Beberapa sopir menatapnya dengan tajam. Jangan-jangan dia yang bocorin. Dia bekas anak buah Rano, seru salah satu sopir muda. Naila menengahi, kita tak bisa saling tuduh tanpa bukti. Tapi di dalam hati, Naila pun tak sepenuhnya yakin. Ia tahu betul, informasi tentang penggerebekan gudang terlalu presisi. Alarm berbunyi lebih cepat dari perkiraan. Dan saat mereka keluar, pengepungan datang dari arah yang tak pernah disangka. Itu bukan sekadar kebetulan, itu tanda pengkhianatan. Sore itu, Naila memeriksa kembali CCTV internal di garasi dan catatan komunikasi HT. Dari puluhan pesan, satu pesan malam sebelum penggerebekan membuat matanya membelalak. Ada transmisi yang dikirim dari HT lama ke frekuensi luar, 5 menit sebelum tim berangkat. Dan HT itu, terdaftar atas nama salah satu orang terdekatnya, Bang Dodo. Dunia seakan runtuh di hadapan Naila. Tak mungkin, Bang Dodo adalah sahabat ayahnya. Orang pertama yang membelanya saat baru jadi sopir. Orang yang berdiri di sampingnya di setiap pertempuran. Tapi kenyataan terlalu jelas untuk dibantah. Naila menemui Bang Dodo di bengkel belakang saat matahari mulai turun. Wajah lelaki parubaya itu penuh peluh. Ketika Naila menunjukkan bukti, mata mereka saling bertatapan dalam diam. Lalu Bang Dodo menunduk, napasnya berat. Aku gak berniat hancurkan kamu, Naila, tapi mereka punya anakku. Mereka ancam akan bunuh dia kalau aku gak kasih info. Suaranya pecah. Naila terdiam, antara marah dan iba. Kenapa gak bilang dari awal? Kita bisa bantu. Bang Dodo hanya menggeleng. Kalian terlalu percaya padaku. Aku terlalu takut kehilangan dia. Aku salah, Naila, tapi aku gak pernah ingin kamu celaka. Aku sudah kirim lokasi palsu ke mereka malam itu. Kalau enggak, kalian semua mungkin udah mati. Air mata menetes di pipi Naila, bukan karena kelemahan, tapi karena dikhianati oleh orang yang ia anggap keluarga. Tapi ia tahu, dalam perang seperti ini, tak semua hitam dan putih. Kita akan cari anakmu, tapi setelah itu, kamu harus pergi. Jauh. Jangan muncul sampai semua ini selesai, ujar Naila tegas. Bang Dodo menunduk dalam-dalam, lalu memeluk Naila sebentar sebelum menghilang ke dalam malam yang gelap. Malam itu, di depan para sopir, Naila berdiri lebih tegar dari sebelumnya. Ia tak sebut nama pengkhianat, tapi ia berkata, mulai malam ini, kita tidak hanya melawan preman. Kita melawan sistem yang menekan dari semua arah, dari luar, dari dalam, bahkan dari hati kita sendiri. Tapi ingat, kita tak akan berhenti. Karena setiap kilometer jalanan ini adalah nyawa rakyat yang menunggu kita perjuangkan. Dan saat semua mengangkat tangan mereka, di bawah bendera jalur merdeka yang mulai kusam oleh asap dan debu pertempuran, satu hal menjadi jelas, semangat perlawanan Naila tak akan redup. Justru semakin menyala, karena kini ia tahu, musuh sejati bukan hanya preman bertopeng, tapi juga rasa takut dan putus asa yang mengintai dari balik kemudi. Langit malam terasa lebih pekat dari biasanya. Naila duduk sendiri di dalam kabin truknya, menatap foto tua ayahnya yang ia tempel di dashboard. Kenangan tentang pria kuat itu menyatu dengan luka hari ini, pengkhianatan Bang Dodo, dan satu kenyataan pahit, sindikat masih menggenggam nyawa orang-orang terdekat mereka. Malam itu, Dimas datang tergesa-gesa membawa kabar, anak Bang Dodo, Arga, dipindahkan ke tempat baru, sebuah villa tua di lereng Gunung Wilis, dijaga ketat oleh anak buah sindikat. Tapi yang lebih mengejutkan, muncul nama baru yang menggantikan Rano, Reza Bramasta, pria muda kejam yang dikenal tak pernah tawar-menawar soal nyawa. Naila langsung menggelar rapat darurat. Kali ini tak ada strategi panjang, tak ada waktu untuk membentuk tim. Ini bukan soal misi, ini soal menyelamatkan anak. Kalau kita diam, mereka akan pakai anak-anak kita sebagai senjata selamanya, ucap Naila dengan nada tajam. Para sopir sepakat, 4 orang terpilih ikut dalam tim penyelamatan malam itu. Termasuk Dimas, yang terus menyalahkan diri karena tak bisa melindungi Arga lebih awal. Aku yang bawa kabar ini. Aku juga yang harus pastikan dia pulang hidup-hidup, katanya sambil mengencangkan rompi. Perjalanan menuju villa berlangsung tegang. Mereka tak pakai truk, hanya mobil pikap tua dan sepeda motor trail agar bisa menembus jalur tanah sempit menuju lereng gunung.
Di balik gelap hutan pinus, villa itu berdiri sunyi, dikelilingi pagar seng dan lampu sorot muram. Dari kejauhan, lewat teropong, terlihat dua penjaga bersenjata mondar-mandir. Di balkon lantai atas, seorang anak duduk bersandar, rambutnya kusut, bajunya sobek, tapi itu jelas Arga. Dimas mengepalkan tangan. Kita masuk dari sisi utara. Penjagaan lemah di sana, bisik Naila sambil memimpin jalan. Aksi penyusupan dimulai. Mereka menyelinap melalui semak, memotong pagar belakang dengan alat potong senyap. Tapi saat baru berhasil masuk pekarangan, alarm mendadak berbunyi. Mereka dijebak, lampu sorot menyala, suara tawa nyaring terdengar dari balkon. Reza berdiri di sana, dengan pistol di tangan kanan dan rokok di kiri. Kalian pikir bisa ambil anak ini semudah itu? Ini bukan film, Naila. Ini dunia nyata, dan di dunia ini, nyali tanpa otak cuma bikin mayat. Baku hantam pun tak terhindarkan. Para sopir bertarung mati-matian melawan anak buah Reza. Dimas berhasil menyelinap ke atas dan mendobrak kamar Arga. Tapi di saat bersamaan, Reza menodongkan pistol ke arah Naila. Kau sudah ganggu jalanku cukup lama. Sekarang aku ambil sesuatu darimu. Tangan Reza mulai menarik pelatuk. Tapi sebelum sempat menembak, terdengar tembakan dari arah lain. Reza terhuyung, peluru menembus bahunya. Dari balik kabut, muncul sosok tak disangka, Bang Dodo, dengan wajah penuh debu dan mata merah. Ia menembak dengan tangan gemetar. Reza jatuh, meraung kesakitan. Pasukannya panik, lari tunggang langgang. Naila berlari ke arah Dodo. Kenapa kau kembali? Tanya Naila. Dodo tersenyum lirih. Aku sudah terlalu lama lari. Sekarang waktunya bayar semuanya. Dimas muncul membawa Arga, yang langsung memeluk ayahnya erat. Tangis mereka pecah di tengah kabut dan reruntuhan villa. Satu nyawa selamat, satu luka diredam. Tapi satu hal kini pasti, perang ini belum usai, dan musuh mereka tak akan tinggal diam setelah malam ini. Dalam perjalanan pulang, Naila menatap jalan yang membentang di depan. Jalanan sunyi, tapi bukan damai. Ini hanya jeda sebelum badai berikutnya. Tapi di dalam dadanya, api keyakinan menyala lebih terang. Tak ada anak jalanan yang akan mereka sentuh lagi, selama Naila masih hidup dan berdiri. Setelah malam penyelamatan Arga yang mendebarkan, suasana di markas Jalur Merdeka masih diliputi ketegangan. Meski Reza Bramasta berhasil dilumpuhkan dan pasukannya terpukul mundur, bayangan besar masih menggantung di balik peristiwa itu. Dimas, yang terus menelisik isi laptop hasil penggerebekan sebelumnya, menemukan satu nama mencurigakan, tercantum di hampir semua transaksi dana, pengiriman logistik ilegal, dan perintah pengamanan jalur hitam. Nama itu membuat darah Naila mendidih. Gustavo Prasetya, mantan direktur utama perusahaan BUMN, dan mantan sahabat ayahnya sendiri. Naila terdiam lama di depan layar. Gustavo bukan orang asing. Ia adalah rekan ayahnya semasa dinas di perusahaan negara, orang yang dulu datang ke rumah membawa oleh-oleh, memanggilnya anak perempuan jagoan. Tapi kini, nama itu tertulis sebagai dalang utama sindikat preman jalanan, pelindung para pemalak, dan pengatur skema perampokan logistik skala besar. Tiba-tiba, luka lama menyeruak. Ia teringat malam ayahnya ditemukan tewas dalam kecelakaan misterius, dulu dikatakan karena rem blong di tanjakan, tapi kini semuanya tampak berbeda. Apakah semua ini sudah dirancang sejak lama? Gustavo bukan cuma preman berdasi. Dia raja bayangan, ucap Pak Surip lirih. Selama ini kita lawan anak buahnya. Sekarang, kita harus hadapi dia langsung. Naila tahu, langkah ini bisa berarti akhir segalanya. Gustavo punya koneksi, kekuasaan, bahkan media. Tapi Naila sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia menyusun rencana, membuat bukti publik, membawa data ini ke media independen, dan mengguncang jantung kekuasaan dengan kebenaran yang telanjang. Kalau kita tak bisa lawan sistem dari dalam, maka kita buka boroknya di hadapan rakyat, ujarnya dengan suara keras. Malam itu, Naila bersama Dimas dan dua sopir lainnya menyusup ke salah satu gudang elit milik Gustavo yang digunakan sebagai pusat pencucian logistik. Di sana, mereka mengambil foto-foto, mencuri dokumen, bahkan menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Gustavo bertemu langsung dengan Rano dan Reza, pertemuan yang selama ini hanya rumor. Saat mereka kembali ke markas, Naila menghubungi jurnalis lama yang pernah menjadi mitra ayahnya, Bu Ratna, perempuan tangguh yang dikenal berani melawan korupsi. Aku punya bahan untuk mengguncang Jakarta, kata Naila di telepon.
Namun sebelum dokumen itu dikirim, gudang rahasia tempat Naila menyimpan bukti dibakar oleh orang tak dikenal. Hampir semua data musnah, hanya satu salinan tersisa di tangan Naila. Dan malam itu pula, pesan ancaman datang ke ponsel pribadinya. Kamu mainkan namaku di depan umum, kamu akan temui nasib seperti ayahmu. Naila menggenggam ponsel itu erat, rahangnya mengeras. Kalau begitu, kita selesaikan ini seperti ayahku tidak pernah sempat lakukan. Di jalan, esoknya, Naila merekam pernyataan terbuka. Ia berdiri di depan truk merahnya, mengenakan jaket ayahnya yang sudah lusuh, dengan latar bendera jalur merdeka. Dalam video itu, ia menyebut nama Gustavo secara langsung, menunjukkan bukti yang tersisa, dan menyatakan bahwa rakyat jalanan tak akan tunduk pada penguasa busuk. Video itu diunggah ke seluruh media sosial, dan dalam waktu 2 jam meledak. Ratusan ribu orang menontonnya, sopir-sopir dari berbagai daerah menyuarakan dukungan, dan nama Naila trending sebagai simbol perlawanan. Gustavo terpojok, tapi Naila tahu, orang sekuat itu tak akan tumbang hanya karena unggahan video. Akan ada langkah terakhir, serangan balik yang lebih licik dan mematikan. Namun ia siap, karena hari itu, Naila tak lagi hanya sopir. Ia telah menjadi suara, wajah, dan simbol bagi ribuan pekerja jalanan yang selama ini dibungkam oleh sistem. Sejak video pengungkapan Naila menyebar seperti api, jalan-jalan utama di Pulau Jawa menjadi medan ketegangan. Bukannya tumbang, Gustavo justru membalas dengan tangan besi. Dalam 2 hari, jalur logistik nasional lumpuh. Truk-truk dibakar, sopir-sopir diintimidasi, dan pos-pos bayangan bermunculan di tiap perbatasan provinsi. Orang-orang Gustavo, kini berseragam dan bersenjata lengkap, menyamar sebagai petugas pengamanan distribusi. Tapi semua tahu, itu bukan keamanan, itu penindasan. Negara diam, tak satu pun pejabat angkat bicara. Naila paham, inilah babak terakhir, pertarungan tanpa bayangan, perang terbuka di atas aspal negeri sendiri. Di garasi Siba Surya yang kini berubah jadi markas perlawanan penuh spanduk dan denah rute, Naila berdiri di atas bak truk, menatap puluhan sopir yang berkumpul malam itu. Mereka datang dari berbagai kota, Surabaya, Solo, Semarang, hingga Banyuwangi. Wajah-wajah lelah tapi menyala oleh amarah dan harapan. Besok kita buat konvoi besar. Dari timur ke barat, kita antar logistik rakyat ke jalur yang mereka tutup. Kita tunjukkan kalau jalanan ini milik kita, bukan milik Gustavo atau siapapun yang bersembunyi di balik dasi dan senjata, ucap Naila, suaranya menggetarkan malam. Pagi itu, 35 truk besar bergerak perlahan dari perbatasan Jombang menuju barat. Di depan, truk merah Naila menjadi kepala konvoi, benderanya berkibar tinggi bertuliskan, Jalur Merdeka. Di setiap kota yang dilalui, masyarakat turun ke jalan, bersorak, memberi air dan makanan. Di banyak titik, relawan ikut mengawal. Media independen menyorot pergerakan ini sebagai aksi rakyat jalanan terbesar dalam sejarah logistik nasional. Tapi Gustavo tak tinggal diam. Di jalur Nagrek, pasukan bayarannya telah menunggu, lengkap dengan barikade dan kawat berduri. Begitu konvoi memasuki jalur sempit itu, puluhan pria bertopeng menghadang. Mereka bersenjata tajam dan bom molotov. Naila menghentikan truknya, turun perlahan, berdiri tepat di depan barikade. Salah satu pria bertopeng maju. Putar balik atau kami bakar kalian hidup-hidup, gertaknya. Naila mendekat, membuka jaketnya, memperlihatkan luka dan bekas darah di tubuh. Kami sudah kehilangan terlalu banyak. Kalau kau pikir kami akan mundur sekarang, berarti kau belum tahu arti jalanan bagi orang kecil. Tiba-tiba, dari belakang, ratusan relawan, tukang ojek, dan bahkan emak-emak pasar ikut menerobos masuk ke jalur itu, membawa bambu runcing, batu, dan semangat tak terbendung. Pertempuran pecah, tapi kali ini bukan antar preman dan rakyat kecil. Ini antara sistem yang menindas melawan bangsa yang sudah terlalu lama diam. Batu beterbangan, kaca pecah, suara sirene dan tangisan bercampur. Naila sendiri bertarung di depan, menghadapi seorang pemimpin pasukan yang membawa pentungan logam. Pertarungan brutal terjadi di antara debu dan jeritan. Tapi satu persatu, pasukan bayaran tumbang. Kamera dari media independen merekam segalanya, bahwa yang melawan bukan kriminal, tapi rakyat biasa yang sudah muak. Setelah 2 jam, jalur dibuka. Barikade roboh. Truk-truk kembali bergerak. Naila naik ke kabin, wajahnya penuh luka, tapi senyumnya mengembang.
Ia menatap ke kamera drone milik media dan berkata, "Hari ini kita tak bawa senjata. Kita bawa keberanian, dan keberanian itulah yang membuka jalan." Berita itu menghantam pusat kekuasaan. Nama Gustavo jadi sorotan. Bukti-bukti yang Naila serahkan ke media mulai diperiksa publik. Para jurnalis turun ke jalan, menggali kejahatan lamanya. Tapi Naila tahu, Gustavo belum habis. Masih ada satu langkah terakhir, dan ia pasti akan lakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya. 3 hari setelah perang di jalur Nagreg, seluruh Indonesia gempar. Video pertarungan sopir dan rakyat melawan pasukan bayaran viral di mana-mana. Media nasional, yang selama ini diam, akhirnya tak bisa menghindar. Tekanan publik membuncah. Nama Gustavo Prasetya mencuat sebagai dalang utama. Tapi pria itu justru menghilang dari publik. Istana, lembaga hukum, dan aparat masih bungkam. Seolah ada kekuatan besar yang melindunginya. Namun Naila tak tinggal diam. Ia tahu, untuk menutup bab panjang ini, ia harus menjemput akhir itu sendiri, dengan tangan dan tekadnya. Dari info yang diberikan Bu Ratna, jurnalis tua yang dulu kawan dekat ayah Naila, Gustavo bersembunyi di villa pribadinya di kawasan Pegunungan Batu, Malang. Villa itu mewah, dikelilingi tembok tinggi, dijaga oleh sisa pasukan loyalnya. Naila memutuskan berangkat malam itu juga, hanya ditemani oleh Dimas dan Arga, putra Bang Dodo yang kini menjadi simbol semangat mereka. "Aku mau lihat wajah orang yang hancurkan hidup ayahku," kata Arga dengan sorot mata tajam. Naila mengangguk, "Dan aku mau dia tahu, anak perempuan yang dulu sering ia gendong, kini datang untuk mengakhiri semuanya." Mereka menyusup saat dini hari, menggunakan mobil logistik lama yang dicat ulang agar tak mencurigakan. Penjagaan tak seketat dulu, para pengawal tampak lebih sebagai sisa-sisa pasukan yang patah semangat. Tapi tetap saja, saat mereka memanjat pagar belakang, Naila merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekadar penyusupan, ini adalah perjalanan menuju kebenaran, dan mungkin, luka terakhir yang harus dibuka. Di dalam ruang kerja villa itu, di balik jendela kaca besar, duduk Gustavo, sendirian, menatap layar TV yang menayangkan berita pemberontakan jalur merdeka. Ketika pintu dibuka, Gustavo tak terkejut. Ia menoleh perlahan, dan tersenyum. "Kau tumbuh jadi wanita yang sangat mirip ayahmu," katanya tenang. Naila menatapnya tajam. "Dan kau tumbuh jadi pengkhianat yang membunuhnya." Gustavo hanya menghela napas. "Ayahmu terlalu bersih untuk sistem ini. Aku coba ajak dia bergabung. Tapi dia menolak, dan sistem tak pernah menyukai penolakan." Kalimat itu menghantam Naila seperti palu. Ia menggenggam pistol kecil yang diselipkan di pinggang. Tapi Dimas menahan lengannya. Jangan turunkan dirimu ke level dia." Namun Naila melangkah mendekat. "Kau pikir aku akan membunuhmu, Gustavo? Tidak, itu terlalu murah. Aku sudah sebarkan semua bukti. Kau akan dijemput oleh rakyat, oleh hukum, oleh bangsa yang selama ini kau injak-injak. Kau akan duduk di kursi paling menyakitkan, kursi pengadilan, di mana tak ada senjata atau kekuasaan yang bisa menyelamatkanmu." Gustavo tertawa lirih. "Kalau kau pikir keadilan akan datang, kau terlalu naif." Tapi kali ini Naila tersenyum. "Mungkin, tapi dunia sedang berubah, dan kami yang mengubahnya." Tak lama setelah itu, tim jurnalis, LSM, dan pengacara rakyat yang tergabung dalam koalisi jalanan tiba dengan surat penangkapan rakyat. Gustavo akhirnya ditangkap secara simbolis, diserahkan ke kejaksaan setelah tekanan publik tak terbendung. Seluruh negeri menyaksikan saat ia digiring keluar dari vilanya, sendirian, tanpa kehormatan, tanpa pelindung, dan di antara kerumunan wartawan dan kamera, Naila berdiri tegak di atas truk merahnya, mengangkat tangan, dengan suara bergetar, "Hari ini jalanan bebas. Bukan karena kita punya senjata, tapi karena kita tak lagi takut." Beberapa minggu kemudian, jalur distribusi pulih. Pemerintah dipaksa mereformasi sistem logistik dan keamanan jalan. Jalur Merdeka resmi diakui sebagai komunitas sopir nasional. Naila kembali ke kabin truknya, menyusuri jalanan dengan tenang. Tapi kini, ia bukan hanya sopir, ia simbol, ia legenda, dan ia tahu, selama masih ada jalan yang harus dilalui, selama masih ada yang tertindas di aspal negeri ini, ia akan tetap mengemudi.